Tapi para pahlawan memiliki tugas bertanggung jawab untuk memberi makan gadis kecil itu. Apa yang dia inginkan? Gadis kecil itu menginginkan kentang goreng. Ini bukan masalah besar. Kami akan membuatnya sebentar lagi. Aku tahu resepnya. Aku rasa aku perlu menuangkan sedikit minyak. Aku akan menambahkan lebih banyak sepertinya. Itu akan menjadi lebih besar dan enak. Menggoreng lebih baik seperti ini. Aku akan menuangkan seluruhnya, karena kamu tidak bisa memiliki terlalu sedikit kentang goreng. Cucuku, apa yang kamu lakukan? Oh tidak, ini akan terbakar. Aku harus memadamkan api dengan cepat. Oh my God. Oh, ini tidak seperti resep dalam YouTube. Hampir saja membakar dapur dan kita semua. Kamu sebaiknya belajar dari nenek. Nenek akan menunjukkan kepadamu bagaimana caranya. Ambil sedikit minyak, kita akan menurunkan panasnya sedikit dan memasukkan kentangnya. Baiklah, ini akan menjadi sempurna. Kamu bisa menaruhnya di atas piring. Ternyata bagus sekali. Ini semua untuk cucu perempuanku. Aku hanya perlu menambahkan saus tomat Heinz yang lezat. Keripik dan saus tomat adalah kombinasi yang sempurna. Cucu perempuanku pasti akan menyukainya. Berapa banyak kalori dalam hidangan ini? Aku akan menunjukkan kepada kalian bagaimana melakukannya. Kami menyingkirkan mentega ekstra. Kemudian membungkus kentang goreng dengan sepotong daging asap dan menggulungnya. Tambahkan sedikit selai lingonberry bebas gluten Duers di atasnya. Dan hiasi dengan setangkai rosemary. Mahakarya kuliner sudah siap. Aku memikirkan sesuatu yang lebih baik. Marshmallow pisang troli sangat mirip dengan kentang. Dan jika menambahkan sirup strawberry Hershey's, rasanya seperti kentang kecap. Tetapi rasa manis itulah yang akan disukai adik perempuanku. Akhirnya selesai. Bayi sedang menunggu makanannya. Hidangan dari nenek pertama kali menarik perhatianku. Kentang goreng klasik dan saus tomat. Si kecil jelas menyukainya. Aku ingin tahu bagaimana dia menyukai hidangan gourmet. Koki telah mengambil resep yang tidak biasa. Tetapi sepertinya dia tidak menyukainya. Dan ada yang tersisa dari saudara perempuan itu. Kelihatannya seperti kentang dan saus tomat, tapi ya, ini adalah marshmallow manis dengan saus strawberry. Celupkan dan makan. Masih harus memilih pemenangnya. Ya, hidangan nenek. Yeay, nenek yang baik itu sangat menyenangkan. Aduh, menggelitik. Apa yang ingin dimakan oleh gadis kecil itu sekarang? Oh wow, dia ingin sushi. Apa yang tidak dapat dipahami? Aku tidak tahu cara membuatnya. Tunjukkan pada nenek apa yang harus dilakukan. Pertama-tama harus merebus beras dengan cara khusus. Itu saja, lakukan sendiri. Aku akan melakukannya. Nenek tahu cara memasak nasi. Sushi dengan rumput laut yang tidak enak. Aku lebih suka membuat yang manis lagi. Atau manis dan asam. Mari kita ambil lidah asam manis ini. Tambahkan krim kocok sebagai pengganti saus. Bungkus mata selai jeruk dan beberapa kacang jeli Haribo. Betapa keren berwarna-warni mereka. Pernahkah kamu lihat sushi seperti ini? Baiklah. Sekarang kamu harus mengambil selembar nori dan memotongnya menjadi 2. Ini semua kering. Ini bisa pecah. Bagaimana melakukannya? Karena seorang profesional yang bekerja, nenek. Selanjutnya aku meletakkan semuanya di atas tikar dan membentuk gulungan. Potong dengannya dan sampai itu saja. Baiklah, roll klasik dengan jahe wasabi sudah siap. Selamat menikmati. Nenek tidak bisa membuat gulungan seperti itu. Mereka tidak bisa mempertahankan bentuknya. Oh benar, aku akan masukkan isian ke dalam mentimun. Harusnya enak dan sehat. Ini adalah resep cemilan lama. Awesome. Sekarang cobalah sayang. Eni. Mari kita mulai dengan yang ini. Sushi dari Koki terlihat sempurna. Bahkan sama halnya sama mencicipinya. Gulungan yang besar dan sangat cerah. Dan sangat-sangat lezat. Begitu lezatnya sehingga dia langsung memilihnya sebagai pemenang. Oh tidak, kamu bahkan belum mencicipi milikku. Hei nenek, bangunlah.
Cucu perempuan ingin menginginkan sesuatu yang lezat lagi. Dia menginginkan susu coklat kocok untuk pencuci mulut. Ini adalah resep favoritku. Kita akan membutuhkan es batu, tuangkan lebih banyak saus coklat ke dalam stopless. Coklat susu dari Starbucks sampai penuh. Dan kocok busa susu dengan mixer tangan. Apa yang kamu lakukan? Oh, maaf, Nenek. Tas apa yang ada di tangan Nenek? Kopi 3-in-1 instan? Apakah dia benar-benar akan berikan kepada cucunya? Ya, tapi nenek itu tampaknya menyukainya. Sekarang tambahkan krim kocok. Aku sering buatnya sendiri resep ini. Ngomong-ngomong, jangan lupakan diri sendiri. Aku taburkan juga remahan biskuit Oreo di atasnya. Baiklah, kita taburkan seperti ini. Dan sudah menambahkan sedotan saja, itu sudah menjadi coklat yang sangat sempurna. Siapa yang membuat kopi seperti itu? Mengerikan. Aku telah membuat minuman manis kopi lebih dari sekali. Kau memerlukan biji kopi segar. Aku mengukur semuanya sampai ke gramnya. Menggiling biji kopinya hingga halus dan menyeduhnya dengan French press. Kopinya pasti akan sempurna. Yang tersisa hanyalah menghiasnya dengan busa susu. Aku yakin semuanya tidak akan ada yang menolaknya. Dan dekorasi kepingan salju sudah selesai. Ini sempurna. Dia tidak suka dekorasimu yang terakhir. Saatnya mencoba minuman mana yang akan dicoba. Dan dia mengambil gelas kaca yang indah itu. Ini adalah koktail yang indah. Biskuit lezat di atasnya dan sangat lezat. Apa yang tidak bisa kamu katakan tentang kopi instan? Nenek ingin meracuni cucunya. Tidak mungkin untuk diminum. Kopi koki dengan aroma yang menyenangkan. Namun tidak ada yang luar biasa dari segi rasa. Bayi perempuan memilih koktail yang indah itu. Ya, cara untuk pergi, sis. Tugas berikutnya untuk kalian adalah drum roll waffle. Apa itu? Aku juga tahu resep ini. Pecahkan telur, tambahkan gula. Kamu bisa menambahkan lebih banyak untuk membuat waffle terasa lebih enak. Dan ayo kita aduk. Aku mulai lelah dengan mengaduk-aduk. Aku rasa itu sudah cukup. Sekarang bisa menambahkan tepung. Hajim! Oh tidak. Maafkan aku, Nenek. Aku membuatmu kotor lagi. Lebih banyak tepung berarti lebih banyak waffle. Iya, mungkin kamu tidak membutuhkan tepung sebanyak itu. Aku akan masukkan kembali tambahannya. Dia tidak akan berhasil seperti itu. Tetapi resep nenek yang sudah lama dicoba pasti benar menyenangkan hatinya. Adonan yang keluar pasti akan menjadi sempurna. Nah, sekarang bisa menuangkan adonan ke dalam waffle akhiran. Dan aku juga hampir selesai. Waffle kemerahan yang sempurna juga pasti akan keluar. Dan apa yang kamu berikan kepada anakmu, kita harus kasih makanan sehat. Kita tidak membutuhkan gula, kita akan mengambil mentimun. Parut dan tambahkan telur dan buat adonan mentimun. Aku akan melakukannya dengan cepat menggunakan mixer tangan ini. Betapa jelek terlihat. Dan goreng waffle super sehat kita. Dengan berbeda apa yang disajikan oleh para peserta. Rasanya sungguh luar biasa, aku akan makannya sendiri. Aku akan membuat suguhan yang indah dan menghiasi dengan krim dan buah beri. Dan ini terlihat seperti di foto. Apa itu? Itulah yang dimaksud. Madu dan sedikit mentega di atasnya. Oh, betapa bagus dan betapa indahnya. Oh my. Waktunya mengeluarkan waffle hijau dan warna kesehatan. Tidak memiliki penyajian yang cantik, aku akan membuat earth rake dan lebih banyak sayuran di atasnya. Bellissimo. Aku tidak suka sekali. Lihatlah, ini makanlah cucu perempuanku. Waffle ini terlihat seperti apa yang dia inginkan. Kecuali apa isian yang tidak biasa? Kulit telur. Kamu harus lebih berhati-hati saat memasak. Dan apakah warna hijau ini? Apakah rumput di atasnya lagi? Namun demikian sepotong patut dicoba. Ini cukup kecil. Baunya enak. Tapi rasanya seperti sampah. Apa yang diharapkan dari waffle ini?
Wow, bayi itu tampaknya sangat menyukai. Dan ada pemenangnya. Ya, itu milikku. Nenek yang membuatnya. Aku mau kentang goreng. Baiklah, aku akan memasak kentang goreng yang paling enak. Pertama, aku menuangkan minyak ke dalam wajan. Nah, sekarang potong kentang. Semuanya harus sesuai ukuran. Dan sekarang kita tinggal menggorengnya di minyak panas. Nenek, itu tidak terlihat seperti kentang goreng. Itu artinya aku akan memenangkan ronde ini. Aku akan mengupas kentangnya. Nah, seperti ini. Sepertinya pisau ini tidak bekerja dengan baik. Di sini aku perlu pembersih khusus. Nah, sepertinya alat ini akan berhasil. Bukan begitu cara mengiris kentang. Aku bisa melakukannya dalam 1, 2, dan selesai. Nah, sekarang ke tahap selanjutnya. Aku tidak akan membuat kentang goreng dari wajan. Karena aku punya alat penggorengan yang sangat canggih. Dengan memasukkan kentangnya. Dan kita akan menggorengnya dalam minyak panas dan juga banyak. Oh, lihatlah warna keemasan itu. Kentang gorengku sangat sempurna. Oh, di mana kentangku? Apa aku membersihkan semuanya? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Oh, jangan khawatir sayangku. Kentang tidak akan lengkap tanpa saus. Dan sebagai koki sejati, aku akan membuat sausku sendiri. Tambahkan bawang putih sedikit. Dan sausku akan jadi sangat sempurna. Nah, sausnya sudah selesai. Sekarang kita tinggal menambahkan sedikit garam dan juga merica agar rasa kentangnya lebih sempurna. Semua orang sudah menggoreng kentang dan aku tidak punya apa-apa. Oh, sepertinya aku tahu kenapa repot-repot saat kamu bisa pesan sendiri. Dan ini dia kentangku. Kamu harus bikin kentang buatan sendiri. Lihat milikku. Oh, kentang goreng dari Koki aromanya sangat luar biasa. Wow, ada banyak banget di sini. Kecuali yang ini, aku tidak mau. Aku akan coba yang ini. Sausnya sangat pedas. Dan aku tidak suka pedas. Baiklah, apa yang kita punya di sini? Sepertinya enak. Oh, aku suka kentang goreng ini. Sangat lezat. Hore, aku menang. Itu bagus. Jadi apa yang kita masak sekarang? Aku mau telur goreng. Itu mudah. Setiap hidangan harus disiapkan dengan cinta. Oleh karena itu, telur gorengku akan berbentuk hati. Pertama, kita goreng sosisnya. Jangan lupa dibalik. Kemudian, pecahkan telur. Tambahkan garam dan juga merica. Telurku sudah jadi. Itu penuh dengan cinta. Oh, tidak. Semakin besar api, semakin cepat terbakar, kan? Pertama, aku harus ambil piring. Dan sekarang telurnya. Oh, cangkangnya jatuh. Mungkin itu tidak akan terlihat. Nah, sekarang tambahkan lebih banyak telur lagi. Lebih banyak, lebih enak. Oh, tidak. Ternyata aku masih bisa melihat cangkangnya. Baiklah, aku akan mengorak-arik ini saja. Dan tambahkan juga susu. Sekarang kalian tidak akan melihat apapun. Baiklah, perhatikan dan pelajari. Beginilah cara Koki memasak. Ambil panci, lalu kita membutuhkan pemanggang roti. Selanjutnya, aku akan memotong bawang merah dan juga bawang putih. Lalu juga alpukat. Campur semuanya jadi satu. Itu hebat. Dan sekarang aku akan mencampurnya dengan blender. Dan ternyata adonannya akan sangat hebat. Selanjutnya, aku akan mengoleskan ini pada roti panggang yang sudah dipanggang dengan sempurna. Taruh perlahan. Dan sudah jadi. Dan sekarang saatnya telur. Satu akan cukup. Aku akan memecahkan dalam mangkuk dan memasukkan mangkuk ini ke dalam panci berisi air mendidih. Nah, sekarang masukkan perlahan-lahan. Oh, telurnya akan jadi sangat indah. Dan jangan lupa untuk menyajikan makanan ini dengan sempurna. Dan jangan lupa dengan sentuhan terakhir. Oh ya, inilah mahakarya seni. Wow, itu sangat keren. Aku harus menyajikan hidangan juga. Saus tomat dan mustard sepertinya boleh juga. Oh, sayangku, apa kamu yakin? Aku sudah siap. Kita lihat saja nanti. Oh, kelihatannya tidak terlalu bagus. Wow, yang ini keren. Nenek, telur ini pasti milikmu. Aku tidak perlu peralatan ini. Aku akan mengambilnya dengan tanganku. Enaknya.
Oh, apa yang kita punya di sini? Ini terlihat menarik. Bagaimana dengan rasanya? Sepertinya ada yang aneh. Aku tidak suka. Nenek, kali ini kamu pemenangnya. Oh, cucuku, aku sangat senang. Masak apa kita kali ini? Aku mau pizza. Pizza? Itu adalah sesuatu yang rumit dan bagaimana cara memasaknya? Mungkin aku perlu mengolesi adonan? Oh, sepertinya ini tidak berhasil. Malah jadi lengket semua. Iuh. Oh, anak muda. Sini, aku punya ide. Ambil adonanku, sayang. Terima kasih, Nenek. Tapi bagaimana denganmu? Oh ya, tapi tidak masalah. Aku akan mengolesi adonan baru. Yang perlu kamu lakukan hanyalah mencampur beberapa bahan. Dan aku akan menuangkan adonan yang sudah jadi ke dalam wajan panas. Oh ya, membuat adonan pizza yang luar biasa. Lalu tuangkan saus tomat dan tambahkan sayuran sehat. Kemudian beberapa keju. Dan ini dia, tinggal menunggu saja. Siapa yang membuat pizza seperti ini? Untuk alasnya, aku membutuhkan tepung jagung khusus. Hanya profesional seperti aku yang tahu ini. Pertama, kita harus menguleni adonannya. Dan sekarang membentuk bagian dasarnya. Nah, untuk melakukan ini, kita harus mulai dengan adonan yang terbang ke atas. Lihat ini semua. Wow, aku mau itu juga. Ayo, sekarang terbang. Ups, itu jatuh. Nah, sekarang semua jadi kotor. Bagaimana cara memperbaikinya? Oh, aku tahu. Sedikit penyamaran tidak ada salahnya. Mari kita tambahkan saus tomat, zaitun, paprika, sosis, dan kamu juga bisa menggulung semuanya. Dan tentu saja kita tambahkan kejunya. Jangan lupa tutup seperti ini. Tapi ada yang kurang. Kita harus menekannya dengan baik. Astaga, apa itu? Oh, aku berharap tidak melihatnya. Baiklah, aku tinggal menambahkan pasta tomat, pepperoni, dan keju. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam oven ini. Tunggu sebentar lagi, dan pizza ini akan siap. Nah, itu terlalu banyak kerja. Aku akan menjejalkannya ke dalam sini, dan hasilnya akan... Oh tidak, ternyata tidak sesuai dengan yang aku harapkan. Oh, dan aku melakukannya dengan baik. Ini adalah pizza yang sempurna. Ini dia pizzaku. Ini milikku. Dan ini mahakaryaku. Baiklah, mari kita coba. Sepertinya seseorang ingin meracuniku. Ini mengerikan. Oh, tapi yang ini terlihat bagus. Aku akan mencobanya sekarang. Oh ya, rasanya biasa aja. Wow, ini adalah pizza yang sempurna. Dan tentu saja yang paling enak. Oh ya, siapa lagi yang bisa menang kalau bukan aku? Oh, ayolah, apa yang kita masak kali ini? Aku mau pancake. Oh, aku adalah seorang master pancake. Oh, itu mudah. Aku akan membuat api yang lebih kuat. Bagus sekali. Dan sekarang dengan hati-hati tuangkan adonan. Sangat penting untuk membaliknya tepat waktu. Aku tidak mengerti kenapa kalian perlu membuat begitu banyak pancake. Saat kamu bisa membuat satu yang sangat besar. Selain itu, pancake biasa itu membosankan. Aku akan menambahkan selai, jadi itu akan tambah keren. Nah, permen gaminya meleleh. Oh, siapa sangka itu akan terjadi. Oke, sekarang aku akan membuat pancake lagi. Kali ini, aku akan menambahkannya dengan M&M's. Dan satu lagi dengan taburan warna-warni. Dan aku akan menuangkan pancake dengan sirup maple. Mereka bagus juga. Baiklah, aku tidak bisa ketinggalan. Aku tahu, jika kamu menambahkan Nutella ke dalam adonan, maka adonan itu akan jadi coklat. Dan yang penting menyampurnya dengan baik. Dan aku akan menaruh sepotong coklat di tengahnya. Oh, bagus sekali. Semuanya akan terlihat sempurna di sini. Oh, sekarang tinggal dibalik. Oh, lihat, aku sudah punya setumpuk. Untuk menghiasinya, aku akan menambahkan buah beri. Lalu, di atasnya akan ada sirup stroberi juga. Oh, ini sangat indah. Oh, dan milikku sudah siap. Ini dipanggang dengan cinta. Dan lihatlah pancake terbaik di dunia. Milikku akan jadi favoritmu, aku yakin itu.
Baiklah, kita akan menilainya sekarang. Sepertinya ini tidak bisa dimakan. Bagaimana dengan pancake nenek? Ternyata enak juga. Oh ya, dan apa yang dimasak oleh koki ini di sana? Wah, ini terlihat bagus. Ini enak, tapi nenek tetap jadi pemenangnya. Hore, aku tahu itu. Apa ini? Nenek, berhentilah bermain-main. Baiklah, ronde pertama aku ingin membuat jeli rasa cola. Ini mudah. Aku akan mendapatkan jeli. Jeli? Aku belum pernah menemukan ini sebelumnya. Dan aku sudah punya ide untuk memulai dari mana. Pertama, tentu saja harus cola. Semakin spektakuler aku melakukannya, semakin keren. Aduh, hampir sempurna. Kecuali beberapa tetes terjatuh padaku. Jill, sebaiknya kau bersihkan dirimu. Terima kasih, Nenek. Pertama, aku harus membebaskan botol cola sedikit. Aku akan melakukannya dengan cara yang baik. Dan sekarang, sendawa menjadi ciri khasnya. Apa ini? Aku juga sedang mempersiapkan sesuatu tentang budaya. Sedikit permen harusnya ditambahkan ke dalam cola. Rasanya akan lebih enak dan cantik. Selanjutnya menuangkan sirup jagung ke dalam botol yang sama. Inilah yang akan mengubah cola menjadi jelly. Yang tersisa hanyalah mengocoknya dengan baik. Ups, kamu harus hati-hati. Kurasa sirup jagungnya terlalu lengket. Aduh, ini sepertinya susah. Aku harus merobeknya dengan paksa sepertinya. Bagaimana lagi ini? Ayo sedikit lagi, aduh. Ternyata berhasil. Nah, jeliku hampir siap. Yang perlu dilakukan hanyalah mendinginkan agar sedikit lebih mirip. Tadam! Agak terlalu rumit. Jeli terbaik adalah madu tawar yang bisa langsung ditaruh di atas es. Bukankah itu ide yang brilian? Ya, itu adalah sampah. Aku akan tunjukkan cara membuat agar-agar yang asli. Pertama harus menuangkan cola ke dalam panci. Setelah itu aku akan menaruh beberapa selai cola ke dalam cola ini. Mereka akan meleleh dan membuat karyaku menjadi lebih enak. Bahan terakhir adalah rahasia. Ini akan membuat jeli bersinar cemerlang. Sekarang rebus campuran dihasilkan dalam wajan dan aduk rata. Saat jeli sudah siap, kamu bisa menuangkannya ke dalam botol. Lihatlah apa yang dia lakukan. Iya, dan langkah terakhir adalah mendinginkan jelinya. Tidak ada yang bisa menangani hal ini sebaik nitrogen cair. Kamu bisa menuangkan ke dalam botol dan kemudian menunggu beberapa detik. Hati-hatilah, jangan mendekati nitrogen tanpa orang dewasa. Keren sekali. Selesai, Vicky saatnya memilih pemenang hari ini. Aduh, aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Semua terlihat menggugah. Aku pikir akan mencoba punya nenek terlebih dahulu. Tidak terlalu buruk, tapi ini mirip dengan madu biasa. Sekarang waktunya koki Ani. Kelihatannya indah tentu saja. Mari kita lihat tinggal Jill. Wow, ini benar-benar bagus. Dan ini juga enak. Aku rasa tidak punya pertanyaan, Jill menjadi pemenang babak ini. Keren, aku tahu aku berusaha dengan keras hari ini. Apa itu? Baiklah, yang paling penting aku membuat waffle. Pasti dilakukan. Waffle, bagaimana cara membuatnya? Oh, tentu saja ini spesialisku. Dan aku tahu lebih baik dari siapapun jenis waffle yang disukai cucuku. Langkah pertama menguleni adonan. Semuanya standar, tepung, telur, mentega, dan apa tanpa gula dan susu. Ngomong-ngomong, susunya enak loh. Betul-betul nikmat. Seperti ini, adonan hampir siap. Bagaimana dengan kecepatannya, Koki? Tidak mengesankan. Mesinku mengatasinya lebih cepat. Bagaimana? Aku harus meningkatkannya. Aku akan membuat waffle lebih baik. Jill, maafkan aku, tapi aku lebih cepat dengan 2 spatula. Aku punya keraguan. Aku sudah menyiapkan semuanya sekarang. Yang tersisa hanyalah membagi adonan menjadi potongan-potongan kecil dan mewarnai masing-masing dengan warna berbeda.
Kita tinggal taruh. Dan sekarang kita bisa membuat warnanya. Lihatlah betapa indahnya dia. Dan rasanya juga sangat lezat. Aku sudah mencobanya sendiri. Keren juga. Aku pikir ini punyaku enak. Wow, betul. Aku tidak bisa berhenti untuk memakannya. Apakah kalian masih berpikir? Sudah. Aku yakin wafelku sudah berhasil. Apakah kalian masih berpikir bisa mengimbangiku? Lihatlah, wafel pelangiku sudah siap. Sekarang aku harus menyajikannya dengan indah. Kenapa tidak melakukan di piring hitam dan krim kocok bertindak seperti awan? Sangat indah. Lalu kita tambahkan taburan berwarna, sangat nikmat. Aku tahu bahwa cucu perempuanku paling menyukai favorit buatan wafelku. Dan mereka sudah siap sekarang. Sekarang tinggal dihiasi dengan es krim dan juga beri. Baskin Robbins tidak ada yang salah dengan ini. Di hari yang panas. Dan sedikit juga kita tambahkan maple syrup yang juga pasti menambah kenikmatan. Jill, di mana wafelmu? Tenang saja, aku bisa mengatasinya. Lebih banyak wafel datang. Atau tidak, aku salah menghitung jumlah adonan. Tapi tidak apa-apa, pasti ada sesuatu yang bisa berguna di raselku. Ini tidak bisa. Itu mie instan yang kugunakan untuk membuat wafel baru. Marilah, kita lihat ini. Ini pasti akan lezat sekali. Kita masukkan ke dalam ini. Dan sudah selesai. Waffle mie. Tidak, kamu tentu tidak ingin makannya. Mari kita tanyakan pada Vicky tentang hal ini. Wow, apakah mie waffle macam apa ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Aku harap rasanya mengejutkanku. Liuh, ini adalah hal terburuk yang pernah ku makan. Baiklah, ini buatan nenek. Sepertinya aku menyukainya. Wow, betul. Rasanya seperti biasa. Yang paling enak. Terima kasih, Nenek. Ini adalah luar biasa. Wow, dan juga punya Koki Annie telah membuat karya seni yang nyata. Rasanya juga sangat enak. Bravo. Tapi aku rasa tidak ada yang menandingi waffle buatan Nenek kali ini. Aku sudah menyukainya sejak aku masih kecil. Selamat, Nenek. Hore, aku tahu aku bisa melakukannya ke semua orang. Ada apa kali ini? Aku ingin donat. Aku harap kalian membuatku senang. Aku akan membuat donat dengan cepat. Dan aku tentu saja akan enak. Ya. Apa itu bagus? Aku setuju. Nutella sangat enak. Apa kita sudah mulai? Oh, maafkan aku. Aku terganggu oleh pasta coklat. Tidak apa-apa, aku sudah siap memasak. Pertama harus mengambil sebungkus Oreo dan menghancurkannya ke dalam remah-remah halus. Tada, selesai. Sekarang remahan harus dicampur dengan Nutella. Bagian favoritku dalam memasak karena setelah itu kamu bisa mencicipi apa yang kamu buat. Betul, enak. Sekarang kamu perlu menuangkan adonan coklat yang sudah jadi ke dalam mesin donat ini. Di mana? Oh, itu adonan donatnya. Terima kasih, Koki. Aku akan menuangkan dari cetakan dan juga menunggu. Kalian sangat lambat. Ini donat miniku sudah siap. Lihat betapa cantiknya mereka. Sekarang harus memotongnya menjadi 2. Dan juga kita akan mengoleskan sirup di bagian di dalamnya. Dengan sirup stroberi. Hampir selesai. Sekarang kita membutuhkan marshmallow cair untuk menghias donat di atasnya. Untuk melakukannya, aku akan memasukkannya ke dalam kantong pipe dan menekannya ke atas donat. Sangat praktis dan lezat. Langkah terakhir adalah taburan. Tanpa taburan, donat bukanlah donat. Lihat betapa cepatnya aku membuat mahakarya yang nyata. Dan kalian bisa campur. Kenapa begitu? Donatku juga sudah hampir selesai. Yang harus aku lakukan adalah menaburkannya dengan gula halus.
Kenapa dia tidak keluar? Oh, salah. Ternyata aku salah. Sekarang seperti ini. Wow, aku mengerti semuanya seperti enak. Halo Jill, semua tidak boleh. Sekarang donatku juga sudah selesai. Tidak perlu untuk membuangnya. Benar-benar, lihatlah. Sekarang kita tambahkan ke dalam selai Nutella. Tidak akan ada salahnya. Lalu, donatku sudah selesai. Mari kita berikan kepada Vicky. Wow, betapa cantiknya mereka. Oh, ini enak sekali. Punyanya Koki. Dan juga cantik. Selanjutnya mari kita lihat yang dibuat nenek. Ya, enak, tapi biasa saja. Bagaimana dengan yang dibuat Jill? Wow, ini coklat. Aku sangat menyukainya. Tapi Koki Ani masih memiliki donat yang paling enak. Mari kita ucapkan selamat atas kemenangannya.